Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 orang terluka dalam kecelakaan antara motor, mobil, dan truk di Jalan Raya Sukabumi, Bogor, Kabupaten Sukabumi. Seorang murid sekolah dasar di Subang kritis diduga dianiaya 3 kakak kelasnya. Masukkan sabu-sabu ke dalam boneka dan batu, modus baru mengedarkan narkoba di kota Cirebon. Seorang siswa kelas 3 sekolah dasar di Subang diduga dianiaya 3 orang yang merupakan kakak kelasnya. Akibat penganiayaan, korban kritis lantaran mengalami pendarahan di bagian otak. Korban saat ini masih dirawat di ruang ICU RSUD Subang. AR yang diduga menjadi korban perundungan oleh kakak kelasnya belum sadarkan diri. Ia masih dirawat di ruang ICU RSUD Subang. Menurut dokter, pelajar yang masih berumur 9 tahun ini mengalami pendarahan di bagian otak sehingga kondisinya masih koma. Pihak rumah sakit saat ini masih menunggu perkembangan dari hasil observasi. Pemeriksaan dokter ini mengarah ke adanya perdarahan di otaknya ya, sehingga yang bersangkutan tidak sadarkan diri. Jadi korban sampai saat ini masih keadaan koma atau gimana? Betul. Sementara itu Polsek Belanakan Subang masih mendalami kasus dugaan perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Polisi telah meminta keterangan saksi termasuk rekan korban. Sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan kasus tersebut dan belum menetapkan adanya tersangka. Polisi masih mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Untuk saksi-saksi mungkin ada 1 anak yang dimintai, cuman itu juga masih dalam proses. Itu juga interogasi dulu aja, karena belum ada laporan. Pihak Sekolah Dasar Negeri Jayamukti buka suara atas kasus dugaan perundungan yang menimpa AR. Mereka mengaku tidak mengetahui adanya perundungan tersebut. Diduga perundungan itu terjadi saat jam istirahat dan bukan di lingkungan sekolah. Dari informasi yang diterima pihak sekolah, korban AR memang sering dibully oleh kakak kelas. Perundungan itu dilakukan di luar sekolah. Pihak sekolah baru mengetahui adanya kasus dugaan perundungan setelah korban AR kritis dan koma. Karena dicek di buku kejadian di sekolah tidak ada laporan. Nah di sana pun pihak orang tuanya anak ini sering dibully. Itu anak katanya sering laporan Pak katanya. Kejadian di lapangan anak sering digebukin di ini. Tapi saya lihat anak gak apa-apa ya udah biarin aja. AR merupakan siswa kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri di Pantura Belanakan Subang. Ia mengalami koma karena diduga dianiaya kakak kelasnya pada Kamis kemarin. Menurut keluarga, AR dianiaya karena tidak memberikan uang yang diminta oleh 3 orang kakak kelasnya. Sebelum kritis, AR sempat menceritakan kondisi kesehatannya kepada bibinya. Ia mengeluhkan sakit di bagian kepala dan muntah-muntah. AR juga menceritakan perundungan yang dilakukan kakak kelasnya. Dia tuh yang melek nggak bisa, jalan juga dia sampai kayak gini, udah nggak ngeliat dia tuh. Karena saya kok kenapa kamu kayak gitu? Katanya ya itu ngomongnya. Iya ngomongnya gimana? Dijedotin katanya ke tembok katanya, ditajongin katanya dia tuh. Kondisi AR hingga kini belum membaik. Ia masih harus dirawat di ruang ICU RSUD Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di pinggir jalan raya di kota Tasikmalaya. Sementara itu di Banjar, seorang pria tergeletak kaku tak bernyawa di depan toko. Di pinggir jalan Urukawalu, kota Tasikmalaya, tiba-tiba ramai didatangi warga. Mereka hendak menyaksikan evakuasi mayat perempuan tanpa identitas yang ada di saluran drainase di bawah jalan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara pada Jumat lalu, polisi juga menemukan selimut dan tas serta tali di sekitar mayat tersebut. Kondisi mayat yang mulai membusuk lalu dievakuasi untuk diotopsi di RSUD Dr. Soekarjo. Polisi memperkirakan perempuan tanpa identitas itu telah tewas lebih dari 2 hari.
mayat tanpa identitas dan kami melakukan cek TKP bersama tim Inafis dari Polres Tasikmalaya Kota. Selanjutnya mayat kami bawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan dan sampai saat ini masih dalam penyelidikan untuk tindak lanjutnya. Selama ini belum ada laporan orang hilang Pak di daerah Kawalu Pak? Sampai saat ini belum ada laporan hilang di wilayah Kawalu. Kalau jenis kelamin Pak sudah ketahui? Jenis kelaminnya perempuan, tapi untuk lebih jelasnya nanti kita lihat dari rumah sakit karena kondisinya sudah mulai membusuk. Sementara di Banjar, warga menemukan seorang laki-laki parubaya meninggal di depan sebuah toko daerah Jalan Dipati Ukur pada Jumat kemarin. Korban adalah warga Kelurahan Banjar bernama Suryaman. Keluarga yang tiba di lokasi tak kuasa menahan tangis saat melihat korban kaku tak bernyawa. Polisi membawa jenazah korban ke RSUD Kota Banjar lalu menyerahkan ke pihak keluarga. Polisi mengatakan keluarga menerima kematian korban sebagai kecelakaan. Hasil pemeriksaan sementara dari fisik luar memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan kami sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga dan yang bersangkutan menerima itu memang satu musibah. Demikian. Tapi sekarang dibawa ke rumah sakit atau ke rumah duka? Baik, kami sudah komunikasi dengan dokter polres setempat dan hasil cek di lapangan dinyatakan meninggal dunia dan kami akan menyerahkan ke pihak keluarga. Diduga korban meninggal dunia karena sakit. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya dan Banjar. Pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Kota Cirebon gunakan modus baru. Mereka memasukkan sabu-sabu ke dalam boneka dan batu agar bisa mengelabuhi petugas. Dengan tangan di borgol, pengedar sabu-sabu berinisial RH menunjukkan tempat ia menyembunyikan narkoba di sebuah gubuk di pinggir jalan. Ia mengambil sejumlah batu dan boneka yang ternyata diisi sabu-sabu. Selain RH, polisi juga menangkap rekannya CS dan SB. Dari hasil penyelidikan, 3 batu yang ditemukan di gubuk adalah hasil pesanan tetapi belum diambil. Ketiga pelaku sengaja memilih batu dan boneka plastik untuk menyembunyikan sabu-sabu dan mengelabui petugas. Modus baru dalam transaksi narkoba ini sudah berjalan 3 bulan terakhir. Media mainan anak-anak berbentuk boneka kecil Pokemon dan Doraemon yang di dalamnya sudah dimasukkan paket narkotika, kemudian ditempel di suatu tempat, kemudian koordinatnya dikirim kepada pembeli. Itu modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka. Selain ketiga pelaku, polisi juga menangkap 13 pelaku lainnya dalam kasus narkotika mulai dari sabu-sabu, tembakau sintetis, dan obat keras terbatas. Salah satu pelaku juga masih di bawah umur. Polisi menyita 78 paket sabu-sabu seberat 172 gram, tembakau sintetis 6 paket seberat 14 gram, dan obat keras 5.314 butir. Para tersangka pun terancam hukuman maksimal seumur hidup. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Polresta Bogor Kota meringkus seorang pengedar narkoba yang juga ketua geng motor di kawasan Cibalagung, Kota Bogor. Selain mengamankan puluhan gram sabu-sabu, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam serta pakaian khusus untuk tawuran dengan geng motor lainnya. Seorang pengedar narkoba yang juga ketua geng motor tak berkutik saat Polresta Bogor Kota menemukan sabu-sabu seberat 29 gram yang disembunyikan di balik jok sepeda motornya di kawasan Cibalagung, Kota Bogor. Mana si BIM? Enggak, Pak. Enggak, 20 apa? 20 gram. Petugas kemudian menggeledah rumah kontrakannya dan menemukan senjata tajam kelewang serta jaket anti bacok yang ia produksi sendiri. Selain memasarkan sabu-sabu ke anggota geng motornya, pelaku juga menjual pakaian khusus ini untuk tawuran dengan geng motor lain. Di lokasi kontrakannya itu kita amankan juga berbagai senjata tajam, ya, diantaranya celurit, kelewang, samurai, pisau, dan juga satu rompi anti senjata tajam. Ya.
Jadi tentunya peralatan ini digunakan untuk melakukan tawuran, dipersiapkan, yang tentunya sangat berbahaya. Dan untuk tersangka UK sendiri berkecimpung di dunia sabu-sabu ini, mengedarkan itu dari tahun 2023. Ya, diedarkan tidak hanya untuk kelompoknya sendiri, tapi juga untuk yang lain juga. Pemuda berusia 29 tahun ini nekat menjadi pengedar sabu-sabu karena tergiur dengan nominal upah yang diberikan oleh seorang bandar. Polisi kini telah mengantongi identitas bandar tersebut dan tengah melakukan penelusuran lebih lanjut. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.